Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video tentang operating system. Video ini kemungkinan nanti tayang pas kita sudah mulai berpuasa ya. Jadi sebelum kita mulai materi pada video kali ini, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Kemudian kalau misalkan saya ada salah-salah kata dalam menyampaikan materi, ya mohon dimaafkan. Baik, kita langsung saja. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang trade atau multi trading dalam operating system. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang konkurensi. Ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan apa yang kita bahas kemarin. Konkurensi itu sendiri apa? Oke, ini adalah merupakan konsep dari konkurensi. Ntar saya nyalakan pointernya dulu. Oke, bisa Anda baca di sini. Hal dasar untuk mendesain atau merancang suatu operating system modern adalah SO harus mempertimbangkan untuk bisa melakukan manajemen pengelolaan multiple proses dan juga multiple thread. Kenapa? Karena semakin ke depan, operating system akan sering menghandle beberapa aktivitas seperti yang pertama multiprogramming. Kita udah bahas multiprogramming itu adalah ketika operating system mengeksekusi beberapa proses ya secara seolah-olah bersamaan. Mengapa kok seolah-olah? Karena pada dasarnya kalau dalam lingkungan uniprosesor, prosesornya hanya satu, operating system akan atau CPU akan mengeksekusi suatu proses itu bergantian. Tapi karena eh, kecepatannya sangat tinggi sehingga memunculkan kesan seolah-olah proses tadi itu berjalan secara bersama-sama. Itu multiprogramming. Multiprocessing adalah di lingkungan multiprosesor. Kalau ini memang dua proses atau lebih itu memang benar-benar dieksekusi secara bersamaan karena ada lebih dari satu prosesor dalam komputer tersebut. Kemudian ada juga distributed processing. Ini ketika ada multiple proses, ada lebih dari satu proses yang dieksekusi dalam lingkungan distributed computer system. Jadi komputernya ada lebih dari satu. Nah, seperti itu. Nah, karena tuntutan dari operating system modern, di mana operating system harus bisa menangani ketika ada lebih dari satu proses yang dieksekusi secara bersamaan, maka kita butuh adanya konsep sinkronisasi antar proses tadi sehingga ketika dia dieksekusi itu tidak saling bentrok antara satu proses dengan proses yang lain. Ini adalah merupakan masalah besar dalam konsep konkurensi. Yang pertama adalah managing the interaction of all of these processes, multiprogramming, multiprocessing, or distributed processing. Proses-proses tadi disebut concurrent jika proses tersebut ada dan berjalan pada waktu yang sama. Jadi ada istilah concurrent. Concurrent itu adalah ketika ada lebih dari satu proses yang berjalan running dalam waktu yang sama. Baik itu di lingkungan multiprogramming, multiprocessing, ataupun distributed processing. Nah, sementara konkurensi sendiri itu apa? Konkurensi adalah managing the interaction of several processes. Jadi, konkurensi adalah konsep bagaimana operating system itu bisa mengatur, bisa memanage interaksi antar beberapa proses yang sedang berjalan pada waktu yang bersamaan. Nah, untuk mendesain operating system yang baik, penerapan konsep konkurensi harus dapat memecahkan masalah tiga ini. Yang pertama adalah multiple application. Multiple application berkaitan dengan multiprogramming, di mana multiprogramming diciptakan untuk memungkinkan waktu pemrosesan dari suatu proses dapat dibagi secara dinamis di antara sejumlah aplikasi atau proses yang sedang aktif. Jadi kalau multiple application itu adalah ketika ada lebih dari satu aplikasi yang berjalan pada waktu yang
sama. Nah, agar masing-masing aplikasi ini tidak saling bentrok, maka diperlukan konsep sinkronisasi yang baik. Yang kedua adalah structure application. Structure application ini adalah konsep di mana ketika ada suatu aplikasi, kita tahu bahwa dalam suatu aplikasi itu kadangkala terdapat beberapa modul-modul ya atau beberapa thread yang berjalan secara bersama-sama, secara concurrent. Maka ini juga menjadi suatu masalah yang harus bisa dipecahkan dengan menggunakan konsep konkurensi. Yang ketiga adalah struktur dari operating system itu sendiri. Kita harus sadar bahwa pada dasarnya operating system itu juga merupakan suatu aplikasi. Ya, karena dia merupakan suatu aplikasi, karena dia merupakan suatu software, operating system juga memiliki beberapa modul-modul yang seringkali berjalan secara concurrent. Nah, jadi di sini operating system juga harus bisa menangani masalah konkurensi yang ada dalam dirinya sendiri. Seperti itu. Oke. Lanjut, kita akan membahas beberapa istilah dalam konsep konkurensi yang perlu untuk Anda pahami. Nanti dalam beberapa video ke depan kita akan banyak sekali menggunakan istilah-istilah yang kita akan saksikan sebagai berikut. Yang paling pertama adalah atomic operation. Apa itu atomic operation? Secara mudahnya atau secara sederhananya bisa Anda bayangkan seperti ini. Dalam suatu proses terdapat beberapa instruksi-instruksi. Oke. Misal, saya punya satu buah proses. Proses ini terdiri dari 20 instruksi. Ya, 20 instruksi. Nah, ketika saya memiliki dua proses yang sedang berjalan secara bersama-sama, maka kalau dalam lingkungan multiprogramming, ya, kedua proses ini akan berjalan secara bergantian. Jadi misal proses 1 dieksekusi instruksi 1 sampai instruksi kelima. Berikutnya operating system akan mengerjakan proses kedua. Proses kedua dikerjakan instruksi 1 sampai 7. Kemudian di-cut, lalu ganti mengerjakan proses pertama lagi, dikerjakan instruksi ke-6 sampai ke-10 misalkan. Berikutnya geser lagi mengerjakan proses kedua yang dikerjakan sekarang instruksi ke-8 sampai ke-12 misalkan, dan seterusnya. Ya, itu berjalan secara bergantian sampai kedua proses selesai dieksekusi. Nah, masalahnya sekarang adalah ada beberapa instruksi yang itu merupakan satu kesatuan. Misal, di proses pertama, instruksi nomor 4 sampai instruksi nomor 8 itu adalah satu set, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, ketika kita mengeksekusi instruksi nomor 4, kita harus mengerjakan instruksi 5, 6, 7, dan 8. Jadi dieksekusi secara sekaligus. Tidak bisa kita mengeksekusi instruksi nomor 4 dulu, kemudian instruksi nomor 5, kemudian saya cut atau saya tunda pengerjaannya. Saya ganti mengerjakan proses kedua. Nah, ini nggak bisa. Kalau suatu instruksi di mana dia adalah merupakan satu set, ya, sekumpulan instruksi yang harus dikerjakan secara berurutan dan tidak boleh dipisah pengerjaannya. Inilah yang dinamakan dengan atomic operation. Nah, dalam suatu proses kadangkala terdapat beberapa atomic operation seperti ini. Sehingga ketika CPU sedang mengerjakan instruksi yang termasuk ke dalam atomic operation ini, CPU tidak bisa dialihkan pengerjaannya untuk mengerjakan proses yang lain. Itulah yang dinamakan sebagai atomic operation.
Berikutnya adalah critical section. Nah, critical section ini adalah merupakan bagian dalam proses tadi, yang bagian ini adalah bagian yang kritikal, yang tidak bisa untuk diganggu. Ya, maksudnya seperti ini. Ketika misalkan Anda ketika misalkan Anda mandi lah, paling gampang. Ketika misalkan Anda mandi, Anda ada di kamar mandi. Ketika Anda ada di kamar mandi, itu biasanya ada tahapan-tahapan yang Anda lewati gitu kan. Misalkan gosok gigi, kemudian Anda ya Anda mengerjakan apapun yang Anda lakukan di kamar mandi itu, tapi di kamar mandi itu kadangkala ada beberapa kegiatan-kegiatan yang tidak bisa untuk disela. Jadi misalkan gini, Anda ada di kos-kosan misalkan atau di rumah gitu. Ketika Anda sedang mandi, kemudian ada kawan Anda atau ada ibu Anda atau siapapun itu ngetok-ngetok pintu kamar mandi, meminta untuk Anda keluar sebentar karena ada sesuatu yang penting. Kalau misalkan saat itu Anda sedang gosok gigi, mungkin ya oke lah, gosok gigi bisa kita tunda sebentar, kita keluar, kemudian kita mengerjakan yang penting tadi, baru kemudian kita masuk lagi ke kamar mandi. Tapi ketika pas kita lagi misalkan keramas gitu, keramas itu kan nggak bisa kita tunda di tengah jalan ya, kan nggak mungkin waktu lagi keramas tiba-tiba ada yang ngetok pintu langsung kita buka pintu, kita ini kan juga nggak mungkin gitu loh. Harus keramasnya kita selesaikan dulu sampai selesai baru kita keluar. Nah, berarti di sini dalam proses mandi tadi, keramas itu merupakan bagian yang disebut sebagai critical section. Nah, dalam suatu proses ada bagian-bagian yang memang disebut sebagai critical section seperti ini. Nah, ketika CPU sedang mengerjakan bagian critical section pada suatu proses, maka CPU tidak boleh dialokasikan untuk mengerjakan proses yang lain. Dia fokus hanya untuk mengerjakan bagian itu saja. Oke? Nah, kemudian ada juga yang namanya deadlock. Deadlock ini adalah suatu situasi di mana ada lebih dari satu proses itu saling menunggu. Nah, ketika mereka sedang menunggu, mereka mati, mereka dead, mereka tidak mengerjakan apapun. Itulah yang dinamakan dengan deadlock. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya kayak gini. Misal, saya punya dua proses A dan proses B. Oke? Baik proses A dan proses B, supaya mereka bisa melanjutkan pekerjaannya, mereka butuh dua file. Sebut saja file X dan file Y. Oke? Kedua file ini harus mereka akses agar mereka bisa melanjutkan pekerjaannya. Masalahnya sekarang, file X sedang digunakan oleh proses A dan file Y sedang digunakan oleh proses B. Nah, proses A tidak bisa lanjut mengerjakan instruksi-instruksi yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena dia butuh satu file lagi, yaitu file Y. Sedangkan proses B juga tidak bisa melanjutkan eksekusi instruksinya karena dia butuh file X. Maka kedua proses ini akan saling tunggu. Saling tunggu, tidak ada yang mau melepaskan file yang sedang mereka keep masing-masing, maka terjadilah yang namanya deadlock. Oke? Deadlock berbeda dengan live lock. Ya. Kalau live lock sebenarnya konsepnya sama. Mereka sama-sama sedang menunggu, baik deadlock maupun live lock, kedua proses itu tidak bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Kenapa? Karena mereka sedang menunggu. Bedanya kalau deadlock mereka menunggu, tapi mereka nganggur gitu. Mereka tidak melakukan apapun. Sementara live lock mereka menunggu, tapi mereka menunggu itu sambil melakukan suatu kegiatan. Tapi kegiatannya itu tidak bermakna. Gitu. Saya ambil
contoh misalkan kayak gini. Ya. Misalkan saya punya dua proses A dan proses B. Oke. Baik proses A dan proses B, mereka punya suatu variabel. Sebut saja variabel X. Proses A punya variabel XA dan proses B punya variabel XB. Oke. Misal, variabel XA itu nilainya adalah false. Variabel XB nilainya juga false. Oke. Proses A ya, supaya dia bisa melanjutkan pekerjaannya, proses A butuh agar nilai dari proses B atau nilai dari XB itu bernilai true. Sehingga ketika proses A melihat kok XB nilainya false, maka dia akan langsung mengubah XB tadi menjadi true agar dia bisa lanjut. Nah, masalahnya yang proses B itu dia supaya dia bisa melanjutkan pekerjaannya, nilai dari XB itu harus sama dengan XA. Artinya kalau XA-nya false, supaya proses B itu bisa lanjut, proses B itu harus proses yang XA-nya itu harus bernilai true. Tapi XB tidak bisa mengubah nilai dari XA. Dia hanya bisa mengubah nilai dari XB. Mungkin kalau saya jelaskan seperti itu, Anda mungkin bingung ya. Saya contohkan aja di sini biar gampang. Tadi saya lupa kalau udah buka whiteboard. Saya punya PA, ya. Ini proses A dan saya punya proses B. Ya, ini PB. Oke. Kemudian PA itu punya variabel namanya XA. Ya. Dan PB punya variabel namanya XB. Oke. Ya. XA itu nilainya adalah false. Oke. Sedangkan XB nilainya juga false. Oke. Proses A agar dia bisa berjalan, maka dia butuh agar XB ini bernilai true. Maka ketika PA ingin berjalan, PA akan mengubah nilai dari XB ini menjadi true. Oke? Nah, sementara PB supaya dia bisa jalan, dia harus mengubah atau dia harus memastikan bahwa XA itu harus bernilai true dan XB harus bernilai false. Kalau misalkan XA nilainya false sedangkan XB-nya true, dia nggak bisa jalan. Jadi PB berharap agar XA itu nilainya true. Masalahnya, PB tidak bisa memiliki akses untuk mengubah nilai XA, karena XA ini misalkan dia private variable. Maka yang dia bisa lakukan adalah mengubah nilai XB tadi menjadi false, karena tadi kan syaratnya PB untuk bisa jalan, dia harus XA-nya bernilai true dan XB-nya bernilai false gitu kan. Akhirnya apa? Baik PA maupun PB sama-sama gantian mengubah nilai XB ini tadi. Jadi PA mengubah nilai XB menjadi true, kemudian sama PB diubah lagi jadi false, sama PA diubah lagi jadi true, sama PB diubah lagi jadi false, terus seperti itu. Mereka sama-sama saling mengubah nilai XB, tapi nggak ada yang bisa jalan gitu loh. Nah, inilah yang disebut sebagai kondisi live lock. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Berikutnya ada mutual exclusion. Nah, mutual exclusion ini sangat berhubungan sama critical section. Oke, mutual exclusion adalah suatu kondisi di mana saat ada beberapa proses ya yang sedang berjalan ya. Tadi kita udah tahu bahwa setiap proses dia akan punya suatu bagian yang disebut sebagai critical section. Nah,
Mutual exclusion itu adalah suatu garansi, suatu jaminan yang diberikan oleh operating system bahwa jika ada satu proses sedang mengerjakan critical sectionnya, maka tidak boleh ada proses yang lain yang juga mengerjakan critical sectionnya. Artinya, dalam waktu yang sama hanya boleh ada satu proses yang mengerjakan critical section. Itulah yang dinamakan sebagai mutual exclusion. Ya. Kadangkala mutual exclusion itu seringkali juga disingkat dengan mutex gitu ya. Mutex atau mutual exclusion. Oke. Berikutnya, risk condition. Apa itu risk condition? Risk condition adalah suatu kondisi di mana ketika ada lebih dari satu proses sedang mengakses satu variabel global yang sama. Nah, nilai akhir dari variabel ini akan bergantung dari siapa proses yang paling terakhir mengeksekusi instruksinya atau mengakses variabel tadi. Untuk risk condition nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya supaya Anda lebih jelas lagi. Kemudian ada starvation. Starvation ini apa? Starvation ini adalah suatu kondisi di mana ada suatu proses yang sebenarnya dia bisa dieksekusi. Ya, bisa dieksekusi. Tapi karena suatu alasan, operating system tidak pernah melihat dirinya sehingga proses ini tidak bisa dieksekusi atau tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi. Starvation biasanya muncul ketika ada kondisi deadlock tapi kondisinya dibiarkan berlarut-larut gitu. Jadi kalau misalkan Anda ibaratkan deadlock itu misalkan kayak suatu titik kemacetan. Ketika ada suatu titik kemacetan tapi dia tidak bisa terurai, maka akan muncul sumber-sumber kemacetan-kemacetan yang baru. Nah, ketika muncul sumber-sumber kemacetan yang baru ini, maka akan mengakibatkan kondisi yang disebut sebagai starvation. Oke, itu adalah beberapa istilah-istilah yang ada pada konkurensi. Nanti kita akan seringkali menggunakan istilah-istilah ini ketika kita belajar di video-video selanjutnya tentang sinkronisasi proses. Oke, kalau misalkan Anda masih ada pertanyaan seputar istilah-istilah yang ada di sini, silahkan nanti tuliskan di komentar di bawah. Insya Allah nanti akan bisa kita diskusikan di sana gitu ya. Oke. Next adalah interleaving dan overlapping proses ya. Jadi ketika ada lebih dari satu proses yang dieksekusi oleh prosesor atau oleh operating system, maka ada dua konsep yang dinamakan dengan interleaving dan overlapping. Apa itu? Oke. Ini adalah kondisi di mana interleaving ya, interleaving proses. Bisa Anda lihat di sini. Di sini ada 3 buah proses. Proses 1, 2, dan 3 sedang dieksekusi. Oke, sedang dieksekusi oleh prosesor. Yang disebut sebagai interleaving adalah dalam satu waktu hanya ada satu proses yang sedang dieksekusi oleh prosesor. Anda bisa lihat di sini. Ketika proses 1 dieksekusi, maka proses 2 dan proses 3 itu dalam kondisi blok. Saat proses 2 dieksekusi atau running, maka proses 1 dan proses 3 itu blok. Ya, dan seterusnya. Artinya dalam satu waktu hanya ada satu proses yang sedang dieksekusi oleh prosesor. Itu interleaving. Sedangkan kalau overlapping adalah bisa saja dalam satu waktu yang sama ada dua proses dieksekusi atau running secara bersamaan. Misalkan di sini proses 1 dan proses 2 itu dieksekusi bareng-bareng. Oke, kemudian pada waktu yang sama di sini proses 1 dan proses 3 itu dieksekusi secara bersama-sama. Ya. Ini biasanya terjadi kalau ada dua proses yang
akan melakukan read and write pada satu variabel global yang sama. Saya ibaratkan kayak gini. Ada dua orang, ya, A dan B. Dua orang ini menulis di satu buku yang sama. Oke, menulis di satu buku yang sama. Saat yang orang pertama itu menulis, orang yang kedua itu baca. Itu boleh. Artinya di sini baik proses 1 dan proses 2 itu mengerjakan kegiatannya pada waktu yang sama. Ya, proses 1 nulis, proses 2 baca. Itu boleh. Atau sebaliknya, proses 2 nulis, proses 1 baca. Orang kedua nulis, orang pertama baca. Itu boleh. Atau orang pertama dengan orang kedua sama-sama baca. Itu boleh. Tapi kalau orang pertama dengan orang kedua sama-sama nulis, itu yang tidak boleh. Kenapa? Ya susah. Gimana menuliskan suatu kalimat dalam satu buku yang sama? Itu agak susah. Ya, itulah yang disebut sebagai interleave dan overlap. Ya, itu konsepnya. Nah, ini adalah beberapa masalah-masalah atau difficulties of concurrency. Yang pertama, ada beberapa kesulitan yang dihadapi dalam konsep concurrency. Yang pertama adalah sharing of global resources. Dalam komputer kita seringkali dihadapkan pada permasalahan di mana ada satu resource yang diakses oleh beberapa proses yang sama. Konsepnya kayak yang contoh barusan tadi. Ada dua orang ingin mengakses satu buku yang sama. Nah, itu adalah konsep global resources. Maka ini butuh suatu pengaturan yang baik agar tidak terjadi ketidaksinkronan antara kedua proses. Berikutnya adalah optimally managing the allocation of resources. It is difficult for the OS to manage the allocation of resource optimally. A process may request use of and background control, bla bla bla. Oke, ini kondisinya adalah seperti ini. Saat misalnya ya, ada suatu proses, dia request ke operating system untuk disediakan akses ke suatu resource. Oke. Akhirnya sama operating system, resource tadi dialokasikan untuk proses tersebut. Tapi belum sempat proses ini tadi mengeksekusi atau menjalankan instruksinya, tiba-tiba proses ini masuk ke state suspend. Sedangkan resource yang sudah diminta itu sudah terlanjur dialokasikan untuk proses yang tadi. Akhirnya, resource yang sudah terlanjur dialokasikan ini tadi, tapi belum dipakai, tidak bisa dialokasikan untuk proses yang lain. Nah, inilah satu permasalahan dalam konsep concurrency. Oke. Yang ketiga adalah locating programming errors. Kadangkala memang ada beberapa program atau beberapa proses yang dia mengalami masalah, mengalami error, baik itu runtime error ataupun logic error. Nah, ketika ada error seperti ini, operating system tidak bisa langsung bisa memperbaikinya gitu. Dia butuh bantuan dari user ataupun dari pengembang, sehingga mau nggak mau ya agak susah untuk menerapkan concurrency pada kasus yang seperti ini. Oke, itu beberapa permasalahan atau beberapa kesulitan yang dihadapi ketika kita ingin menerapkan konsep concurrency. Nah, ini adalah contoh yang tadi yang saya sebut sebagai risk condition tadi. Oke, ini saya print screen terlebih dahulu. Saya pindahkan ke whiteboard sebentar. Ke whiteboard. Oke, ini saya clean terlebih dahulu. Oke,
Bisa Anda lihat di situ, ini misalkan saya punya dua proses. Sebut saja ini proses P1 dan P2. Baik P1 maupun P2 pada dasarnya, kalau Anda lihat, dia memiliki isi yang sama. Ya, ada CH in sama dengan get char, CH out sama dengan CH in, put char, CH out. Persis. Proses P2 juga punya 3 instruksi, yang kebetulan instruksinya juga sama. Nah, ini pada dasarnya adalah proses untuk apa? Ini merupakan suatu proses untuk merekam tombol yang dipencet oleh user, kemudian akan disimpan di variabel CHIN, lalu dari variabel CHIN nilainya akan dipindah atau di-copy ke variabel chout, lalu oleh variabel chout akan ditampilkan di layar. Jadi misalkan saya pencet tombol M, maka M itu akan disimpan di variabel chin, lalu akan di-copy ke variabel chout, lalu oleh chout ditampilkan ke layar. Sehingga ketika saya menekan tombol M di keyboard, di layar juga muncul tombol M. Nah, sekarang bisa Anda bayangkan kayak gini. Misalkan saya mengeksekusi dua aplikasi secara bersamaan. Misalkan saya buka Microsoft Word, kemudian saya buka Microsoft Excel, kan gitu ya. Di Microsoft Word saya menekan tombol M, sedangkan di Excel saya menekan tombol Y misalkan. Di Word saya menekan tombol M, di Excel saya menekan tombol Y. Maka seharusnya di layar Word saya munculnya adalah huruf M, sedangkan di layar Excel saya munculnya adalah huruf Y. Itu yang seharusnya. Oke. Tapi bagaimana jika ketika dua proses yang berbeda tadi, proses yang pertama adalah proses yang ada di aplikasi Microsoft Word, sedangkan proses yang kedua adalah proses yang ada di aplikasi Microsoft Excel. Karena saya menggunakan single processor misalkan, kemudian oleh operating system dijadwalkan untuk pengeksekusian instruksinya seperti ini, ya. Jadi ini adalah timeline-nya. Jadi yang pertama, instruksi dari P1 akan dieksekusi terlebih dahulu. CHIN sama dengan get char. Oke, misalkan CHIN adalah suatu variabel global. Oke, jadi CHIN itu adalah merupakan variabel global. Sedangkan chout adalah variabel privat yang dimiliki oleh setiap proses. Oke, jadi di sini ada chout miliknya P1 dan ada chout miliknya P2. Oke, jadi masing-masing proses punya variabel chout sendiri-sendiri, tapi mereka berbagi satu variabel global yang sama, yaitu variabel chin. Oke, tadi saya bilang di P1 saya menekan tombol M. Oke, sedangkan di P2 saya menekan tombol Y. Oke, apa yang akan terjadi jika prosesor mengerjakan instruksinya bergantian seperti ini? Ya. Pertama, P1 dulu yang dikerjakan. CHIN sama dengan get char. Jadi dia akan mengambil nilai yang saya menekan tombol apa gitu ya. Oh, saya menekan tombol M, maka CHIN akan berisi nilai M. Oke. Berikutnya, prosesor ganti mengerjakan P2. Di P2 ada CHIN sama dengan get char. Maka nilai dari CHIN yang tadinya M saya hapus atau saya replace dengan menggunakan nilai atau saya ambil dari nilai Y ini. Nah, berikutnya chout sama dengan CHIN. Chout miliknya P1, dia akan mengcopy nilai dari CHIN. Karena di sini nilainya Y, maka di chout dari P1 yang muncul nilai Y juga. Di sini juga sama, chout sama dengan CHIN. Maka di sini juga muncul nilai Y.
ketika saya tampilkan putchar sama dengan chout, yang muncul di layar Word saya ya adalah nilai Y. Begitu juga yang muncul di tampilan Excel saya adalah nilai Y juga. Nah, ini kan sesuatu yang salah. Wong saya nekan tombol M, kenapa yang muncul kok huruf Y gitu kan. Nah, inilah yang dinamakan sebagai race condition. Oke, race condition itu terjadi ketika ada satu variabel global ya yang diakses oleh lebih dari satu proses, kemudian nilai dari variabel global ini akan sangat bergantung mana proses yang akan mengaksesnya paling terakhir. Karena yang mengakses variabel ini terakhir adalah P2, maka nilai dari CHIN ini akan bergantung dari nilai yang ada pada P2. Yang benar gimana? Yang benar adalah ini dikerjakan dulu, baru dikerjakan yang ini. Atau sebaliknya, P2 dikerjakan dulu, ya. Jadi ini adalah merupakan satu kesatuan. Tidak boleh dipisah seperti ini. Sama juga, ini merupakan satu kesatuan. Tidak boleh dipisah seperti ini. Kalau misalkan ini dikerjakan dulu baru ini, atau sebaliknya, ini dikerjakan dulu baru kemudian mengerjakan ini, maka tidak akan ada masalah. Yang di sini akan tetap muncul M, di sini akan tetap muncul Y. Oke, itulah yang dinamakan sebagai konsep konkurensi. Baik. Oke, saya kira sampai di sini dulu video untuk kali ini. Video berikutnya kita akan lanjut ke materi tentang sinkronisasi proses. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.